Assalamualaikum teman-teman semua. Malam ini saya berkesempatan berbincang santai dengan Pak Mamat setelah Pak Mamat tadi berberes-beres di ALS 270 persiapan besok berangkat menuju ke Medan. Nah, terus tadi saya mengajak Pak Mamat untuk berbincang-bincang. Pak Mamat juga bersedia. Langsung saja. Malam Pak Mamat. Malam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak Mamat, ini sedikit saya bertanya-tanya tentang Pak Mamat selama di ALS ya Pak ya. Oh, Nah, Pak Mamat, dulu pertama kali gabung di ALS tahun berapa Pak Mamat? kalau nggak salah tahun 95. 95. Itu 95 dulu Pak Mamat langsung driver atau kernet Pak Mamat? Kena Kernet dulu ya. Dulu tahun 95 itu pertama kali gabung di ALS kernet di Nopin berapa Pak Mamat? 170 170 ya. Itu line mana Pak Mamat? Sibolga Jakarta. Oh, sebelum ke Jakarta. Iya. Terus setelah 170, Setelah 170 saya kembali ke Mawar Selatan. oh Mawar Selatan. Ya, oh iya. Dulu ada bis Mawar Selatan, Pak ya. Iya, iya, iya. Itu Mawar Selatan jurusan kemana, Pak Ahmad? Jurusan Solo. Solo ya. Oh iya. Waktu Di itu nomor 20. nomor 20 ya Mawar Selatan. Itu di Mawar Selatan berapa tahun, Pak Ahmad? Nggak lama sih, Nggak lama ya? nggak lama. Buka lagi Satu Nusa. Oh, satu Nusa ya. Saya Oh, di Satu Nusa. Nusa. Itu di Mawar Selatan dulu kernet juga, Pak ya? Kena juga. Kernet. Di satu Nusa juga kernet, Pak. Ya. Di satu Nusa itu jalan mana, Pak? Jalan Jakarta. Jakarta. Pertama-tama buka itu Oh, kan Medan Padang. heeh, Nah, baru dibuka Jakarta. Jakarta. Terus di satu Nusa berapa tahun Pak Ahmad? Enggak sampai 1 tahun, sekitar 4 bulanan. 4 bulanan ya. Hmm. Oh iya, Pak Ahmad. Ini tadi kan Pak Ahmad nyinggung masalah Mawar Selatan Pak ya, sama Satu Nusa. Nah itu dengar-dengar Mawar Selatan sama Satu Nusa itu dengan ALS masih ada hubungan Pak ya? Masih. Masih ya. Itu hubungannya gimana Pak Ahmad? Mawar Selatan sama Satu Nusa itu? Kalau Mawar Selatan itu Iya. menjiang Pak Wahab yang punya. Oh, Tokenya ujung 248. 248. Ya. Oh iya, itu Mawar Selatan Pak ya? Ya. Oh, terus kalau hubungannya dengan ALS, Mawar Selatan dengan ALS? Yang punya kan dia punya les. punya Oh, Mawar Selatan dia. juga. Nah, Kalau sama Satu Nusa Pak? sama juga. Sama juga ya? Nah, ujung 7. Oh, ujung 7. Punya Satu Nusa, Hmm. juga punya di ALS ya. Oke, tadi dari Satu Nusa berapa tahun Pak tadi di Satu Nusa? Satu Nusa sekitar 5,5 tahun. Setengah tahun ya. Setelah itu Pak? Setelah itu merantau ke Jakarta. Oh, merantau ke Jakarta. Kerja di transport atau di mana Pak? Oh, jaga warung orang. Oh gitu, di Jakarta Pak ya. 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu Pak Setelah itu nggak cocok, hitung-hitungannya balik aku ke kampung. ke kampung. Dulu masih tinggal di Kota Nopan apa udah di Medan Pak? Di Kota Nova. Masih di Kota Nopan ya. Kalau saya tinggal di Medan kan tahun 2009. 29 ya. Setelah menikah atau sebelum menikah Setelah tuh? menikah. Oh setelah menikah ya, tinggal di Medan. Nah itu setelah pulang ke kampung, terus Pak Mamat langsung kembali lagi ke ALS atau gimana Pak? Aku kembali ke LSI tahun 2001 lah, nggak ada lah. 2001 ya. 2001 itu kembali ke ALS itu ikut nomor berapa Pak? Ikut Bang Jon lah. Oh langsung Bajun ya, 21 itu tahun 2001. 300, Di 309. Oh 309 dulu ikut Pak John di 309 itu dulu jurusan mana Pak Mamat? Jurusan Jember. Jember ya. Oh jurusan Jember. Karena tahun 98 waktu lengsernya Soeharto masih di Jakarta aku. Oh masih tadi kerja di warung itu Pak ya? Enggak lagi, cuman sama abang di situ. Oh gitu. Jadi pas rusuh-rusuhnya di Jakarta aku balik ke kampung. Ya waktu pas kris moneter itu Pak ya? Belum ke Oh belum. Moneter. Masih menjiang Soeharto presidennya. Pas aku sampai di kampung lengser Soeharto. Lengser ya. Tadi di 309 bareng sama Pak John. Oh iya, Pak Mamat itu sama Pak John masih ada hubungan
saudara Pak ya? Masih kakak adik. Oh, kakak adik ya. Hmm. Kalau dengan Pak John tuh Pak Mamat tuh kakak beradik. Iya. Nah, di 309 itu dulu berapa tahun Pak Mamat? Ada sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya. Hmm. Di Jepang itu Pak Mamat sudah driver atau kernet itu Pak? Belum, masih kena. Oh, masih kernet, 309 masih kernet ya. Nah, di 309 tadi berapa tahun Pak Mamat? Ada 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu Pak Mamat Setelah itu aku jurusan Cikampek. jurusan Cikampek. Nah, Cikampek baru jurusan Jakarta. Oh, Jakarta. Di Cikampek tadi nomor berapa Pak Mamat? Nomor 336. 336. Itu sama Pak John atau enggak Pak? Enggak, sama Enggak ya? orang lain. Sama orang lain di jurusan Cikampek 336. Setelah dari 336 tadi Pak Setelah dari 336 aku balik ke Bang John lagi. ke Bang John di nomor berapa itu Pak? 270. 200. Oh, 70. Itu udah 270 tuh dulu lain mana Pak sebelum Jogja? Jogja ini Oh, udah langsung Jogja. Tahun berapa itu Pak? tahun 2000 berapa itu? 2005 kalau nggak salah. 2005. 2006 lah. Itu posisinya Pak Mamat Masih kena. masih kena juga ya? 2005 2006 Pak Mamat udah gabung dengan Pak John di nomor 270 tapi masih kernet. Iya. Nah, setelah itu Pak John, setelah itu Pak Mamat, Setelah itu karena perasaan udah bisa nyopir, heeh, nah, aku keluar dari Bang John. heeh, Aku bawa truk nggak lama sih, heeh, tahun 2007 akhir. heeh, Nah, 2008 lah heeh. Itu bawa truk kemana Pak Mamat? ke Padang. Ke Padang, heeh, Cuman nggak lama, nggak cocok juga kan. heeh, Nah, balik aku habis itu sekitar ada 4 bulan 5 bulan lah balik aku ke Medan. heeh, Balik aku ke Medan waktu 270 masih Bang Ucok Mandira yang ngurus ini 270 ini. Jadi pas balik aku ke Medan lapor lah aku sama dia mau jadi sopir. sama Pak Ucok Mandira itu. Nah, mau jadi sopir aku Bang, gue bilang. Jadi waktu itu ada satu umur berapa itu ya, 69 kalau nggak salah, 69, heeh. dibawa keneknya dilanggarkannya ke jembatan. Gitu. Nah, jadi dibilang Bang Ucok inilah, Pak, kau tengoklah di belakang masih ada mobil kita yang berlanggar di situ. Heeh. Bilangnya. Tapi kalau kau mau kembali ke dasar nggak apa-apa kata dia. Maksudnya kembali ke dasar tuh gimana Pak? Kena lagi. Oh, jadi kena lagi. Cuman aku pikir mungkin ini lagi nes aku ini, aku bilang. Aku kan mau kerja, nggak apa-apa aku bilang. Heeh. Nah, jadi sorenya dipanggilnya lagi. Heeh. Nah, dipanggilnya, ditengoknya SIM-ku, mana SIM-mu dulu, kutunjukkan. Habis kutunjukkan, nah, disuruh nyalaku jadi nyupir sama 89 89 jurusan Bengkulu. Bengkulu. Oh, Medan Bengkulu Pak ya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2008. 2008 ya. Masih mesin depan. Oh, mesin depan. Oh, mesin depan itu mesin apa Pak? Oh, F ya. OF. Oh, F 9000 Pak ya. Oh, tahun 2008 Airas masih ada. Masih. Masih ada ya mesin depan ya. 2008 2009 lah terakhir kalau nggak salah itu. Berarti itu bis medium Pak ya. Tapi Tapi yang udah agak panjang tuh ya F 9000 ya. ya udah agak panjang. Udah agak panjang ya. Itu melayani Medan Bengkulu 2009. Terus setelah itu Pak, Nggak lama di situ armada yang dari Jember nomor 180 ditarik ke Bengkulu. Nah, nyopir aku di situ. Nah, nggak berapa lama sopir satunya berhenti, aku naik di situ. Jadi cincunya. oh Pak Mamat juga pernah jadi cincu dulu ya. Di Nopin 180 Pak ya. 180 159 Heeh. Itu jurusan jurusan Bengkulu. Bengkulu semua. Nah, Itu ada berapa di 180 sama 159 itu berapa tahun Pak? ada 4 tahun. 4 tahun ya. Itu kira-kira tahun berapa itu Pak Mamat? Wah, aku berhenti dari situ tahun 2000 berapa itu? 2008 9 2011 2012 lah. 2012 ya. Hmm, It, 2012 itu setelah berhenti dari
Tadi 180 sama 159 Pak ya. Itu Pak Mamat pindah kemana Pak? Pindah ke Bang Jon lagi. Ke Bang Jon lagi 270 ini. Berarti udah lain Jogja Pak ya. Oh itu berarti tadi tahun 2012. Itu Pak Mamat berarti sudah supir ya? Nah, Sudah supir. Nah itu berarti 2012 itu Pak Mamat ikut Bang Jon di 270 sampai tahun berapa Pak? sampai sekitar tahun 2000, lama juga, ada sekitar 4 tahunan. Gitu ya. Lain Jogja ini Pak ya. Nah, Terus setelah itu Pak? setelah itu kebetulan mobil bos yang 110 nggak ada pegawainya di Medan. Nah, jadi disuruhlah aku ke situ. Itu posisinya Cincu atau driver Pak? Cincunya. Cincu ya. 110 itu lain mana Pak? Ekonomi Jogja waktu. Ekonomi Jogja 110 ya. Heeh. Itu tahun berapa Pak Mamat? Berarti Tahunnya kalau nggak salah aku 2000 berapa itu ya? Sekitar 2015 kalau nggak salah. oh iya iya iya. 2014. 2014. 2014. Oh di 110 ya. Ekonomi. Dulu berarti masih pol di Jogja Pak ya 2015 itu Pak ya? Masih. Apa udah di Solo Pak? Di Jogja. Di Jogja ya. Heeh. Terus setelah dari 110 itu Cincu itu berapa tahun Pak Mamat itu megang 110? Dari situlah sampai 2020 ini. Oh gitu loh. Nah, Oh bulan berapa itu Pak berarti Pak? terakhir karena terduduknya mobilnya di Medan tahun bulan 1 itulah, Oh bulan Januari kemarin Pak. Januari kemarin. Tahun 2020 ini. Berarti dari tahun 2014 sampai 2020 Pak Jon tuh megang 110 Pak ya. As Ekonomi Jogja. Berarti lama juga Pak ya. Lumayan. Lumayan ya. Itu posisinya Cincu Pak ya. Iya. Oh, itu nah, mohon maaf Pak Mamat, itu berarti posisi 110 itu kenapa Pak Mamat kok Pak Mamat ibaratnya berhenti dari 110 itu Pak Mamat? Sebenarnya berhenti sih nggak berhenti, cuman kan karena rusak-rusak terus mobilnya. Pas di Medan, memang dari Solo aku ke Medan itu di jalan 2 kali bongkar mesin. Dari Solo ke Medan. Di daerah mana tuh Pak Mamat kalau masih ingat Pak Mamat? Di daerah Lampung. Lampung. Lampung sama Dharmasraya. Oh, Dharmasraya Sumatera Barat Pak ya. Ya. Jadi sampai di Medan, laporlah kita sama pengurusnya kan. Nah, jadi dibilangnya lah, udahlah kita periksa lagi lah mesinnya, nanti itu lagi lah kerjaan kata dia. Semenjak itulah nggak bagus-bagus mobilnya. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Sampai sekarang 110 juga belum ini. Belum. Oh, ketabrak lagi corona Pak ya? Tambah lagi waktu itu corona. Corona ya. Berapa bulan? Betul. Berarti Pak tadi Pak Mama tadi kan di 110 ibaratnya nggak di 110 lagi sampai Januari 2020. Nah, berarti dari Februari sampai sekarang itu langsung ke 270 lagi Pak atau gimana Pak? Semenjak dibuka PSBB, lockdown PSBB itu, diajak Bang Jon lah aku. Oh, berarti habis lebaran kemarin ini Pak, gabung sama Pak Jon lagi nih. Nah, berarti tadi waktu jeda Januari sampai sebelum ada corona itu, Pak Mamat ke ALS mana Pak? Nomor berapa Pak? Nggak kerja di rumah aja. Oh, di rumah aja. Oh, berarti Pak Mamat kembali ke Jogja ini baru-baru ini aja berarti ya? Setelah kemarin ikut 110 ya? Ya, setelah dari 110 diajak Bang Jon. Ini kan udah dibuka lagi kata dia. Kebetulan sopirnya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi di teleponnya sopirnya belum bisa. Ditawarkannya sama aku, ayolah kita coba-coba dulu. Apa lah aku bilang. Iya. Oh, berarti Pak Mamat ini termasuk salah satu juga driver senior ALS Pak ya tadi ya. Gabung di ALS sudah tahun 90-an. Tahun 90-an. 90-an Pak ya. Terus sudah sempat pernah bareng Pak Jon, terus sama orang lain pun udah sering aku. Udah sering ya. Aku coba semua. Juga pernah jadi Cincu di 180 Pak ya. 180, 159. Terakhir 110 Pak ya. 110. Nah,
Ini Pak Mamat, ini kan akhir-akhir ini Pak Mamat ya. Ya. Ini kan ada sedikit fenomena ya kalau saya bilang ya Pak Mamat. Fenomena ya bisa dikatakan Langka lagi. langka ya Pak ya, Mamat ya. Mungkin Pak Mamat juga merasakan karena saya juga merasakan juga. Jadi sekarang itu Hmm. para youtuber itu menyerbu ALS, Hmm. ingin mencari tahu lah tentang baik dari drivernya atau dari bisnya. Nah, kalau menurut Pak Mamat sendiri itu gimana Pak Mamat? Kalau menurut aku Mm-mm. ya sebenarnya masyarakat ini kan penasaran. Mm-mm. Oh, anggapan orang kan kalau kita di jalan ini kan kasar-kasar. Iya apa. bener. Tapi nggak semua itu yang kasar. Iya. Jadi pas awal masuk kita di Jogja ini dibuka lockdown itu, disitulah jumpa sama Mas Agung. Jumpa sama Mas Agung pas bangun tidur, diajaknya ngobrol, kita ngobrol. Nah, Mas Agung penasaran juga. Iya. Karena Mas Agung baru-baru itu kan pergi dia ke Solo. Iya bener. Jadi di Solo istilahnya nggak enak hati lah. Iya sedikit kurang welcome Pak ya. Jadi Mas Agung penasaran. Heeh. Nah, kok belum kenal gitu istilahnya nyahutnya enak gitu. Terus selalu ngobrol-ngobrol terus cerita Mas Agung bahwa dia itu ada wisatanya. Iya bener. Hari itu juga di situ kenalan, di situ cerita. Gitu ya. Nah, Berarti nyambung lah ya Pak istilahnya ya, ngomongnya nyambung ya. Nyambung terus. Situlah terus apa Pak John dan Pak Mamat ini ibaratnya akrab lah ya Pak, karena pembicaraan itu nyambung, betul. Karena kalau kita itu ngobrol sama orang kalau awal-awal kenal pun kalau udah nyambung enak Pak ya, betul sampai sekarang. Nah kalau ini Pak Mamat mencikapi misal kayak Om Agung lah, terus misal saya sering beraktivitas di Pulau Jogja ini, kira-kira ataupun kita sering mungkin ya Pak mengerepoti lah, misal kita sering kita ajak kemana mungkin pas lagi istirahat atau lagi capek, itu kira-kira menurut Pak Mamat sendiri mengganggu nggak Pak Mamat? Kalau menurut aku nggak mengganggu juga sih. Istilahnya kan kalau kita berkawan kan otomatis kan kita harus bisa mengorbankan waktu kita. Iya betul. Nah, nggak bisa kita korban ke waktu tenaga. Ya, jadi di samping itu pula kita kan pengen juga itu, pengen istilahnya bergaul sama kawan yang baru, kesan kemarin kan mungkin lah nggak kita ladeni. Iya betul Pak Mamat. Jadi kalau perasaan itu ada senangnya, ada apa? Kalau istilahnya keberatan nggak ya Pak Mamat ya. Iya. Iya. Terus gini Pak Mamat, ini kita sedikit flashback ke belakang. Nah Pak Mamat pernah nggak mengalami fenomena seperti ini sebelum ini Pak Mamat? Nggak pernah Mas. Nggak pernah ya. Misal mohon maaf Pak Mamat, misal di rumah makan atau di jalan ada orang datang pengen foto atau pengen apa namanya itu ngerekam, itu pernah nggak Pak Mamat mengalami sebelum ini? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jujur aja Mas. Cuman minta maaf lah ya. Iya nggak apa-apa Pak Mamat. YouTuber di Medan itu bisnis mania. Sering orang itu dulu foto-foto mobil, foto di depan kita, kita dicuekin. Nah, sering dulu ya. Dulu. Gitu ya. Pas di upload Mas Agung 270 ini. Iya. Jadi orang itu juga apa? Jadi kalau sama orang itu istilahnya kalau kita anggaplah apa, mungkin nggak kenal. Tapi kalau dulu orang itu masih pilih-pilih. Pilih-pilih dalam artinya ngambil gambar bisnya Pak ya. Nah, contohnya aku kan cincu. Nggak pernah itu mobilku dipoto di Medan. Oh gitu Pak ya. Itu pas waktu di 110 itu Pak ya? Iya. Sama sekali nggak pernah Pak? Nggak pernah itu, orang itu lewat aja itu. Lewat aja ya? Lewat aja. Berarti Pak Mamat ini sebenarnya sudah ibaratnya kenal lah, bukan kenal ya, maksudnya pernah mengalami misal kayak di Mabes itu ada yang foto atau video itu kalau pas zaman itu belum ibaratnya belum dilirik Pak ya, belum dilirik karena mungkin beranggapan ini nggak terkenal atau mungkin biasanya mohon maaf
kurang menarik gitu Pak ya. Boleh kita cek itu di YouTube, mana nggak pernah itu. Nggak pernah ya Pak ya. Nggak, istilahnya nggak mengada-ada. Iya iya. Jadi disitulah fenomenanya itu terasa sama youtuber-youtuber di Medan itu. Bener. Jadi kalau sekarang alhamdulillah Nah, 270 khususnya Pak Mamat sama Pak John malah diburu Pak ya, ditunggu dan dinanti itu. Nah, kalau mencikapi fenomena dulu misal, mohon maaf tadi katanya ibaratnya nggak ada yang nyapa lah. Kalau sekarang ibaratnya fansnya banyak Pak. iya. Sampai di rumah makan ditungguin, di jalan ditungguin, sampai di pool baik di Jogja maupun di Medan ditungguin. Nah itu kalau Pak Mat mencikapi gimana Pak Mat? Kalau aku senyum aja mas, Gitu ya Pak Mat ya? senyum aja. Istilahnya berarti nggak selamanya lah orang itu nggak peduli. Iya benar benar benar. Nah, jadi walaupun istilah kita kalau bangga sih nggak merasa bangga mas. Iya benar. Cuman itulah intinya. Dulu kalian nggak ingat, sekarang udah ingat. Iya iya iya. Jadi mungkin inilah jadi apa namanya ya, titik awal Iya. buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Jadi gak selamanya yang mungkin kita anggapan selama ini gak membuat kita jadi senang, bahagia. Sekarang malah sebaliknya Pak ya. Ya, betul, betul. Betul. Terus ini Pak Mamat, ini lagi fenomena yang mungkin Pak Mamat rasakan juga. Ada orang mungkin khususnya dari subscribernya Om Agung Rahmafara Family ya, sampai ibaratnya mengorbankan waktu bahkan materi Pak ya. Bisa saya sebutkan misal ada yang ngasih oleh-oleh, ada apa pakaian, Iya. terus ya mungkin sampai malah sepatu dan nominal uang Pak ya. Iya, Nah kalau Pak Mamat mencikapi itu gimana Pak? Maksudnya kok ada sih yang sampai peduli sama kita itu sampai mungkin melebihi, mohon maaf Pak ya, melebihi keluarga kita Pak. Iya, betul. Nah itu kalau Pak Mat menyikapi gimana Pak Mat? Kalau saya menanggapi mas, itu istilahnya kayak mimpi lah. Gitu ya Pak Mat ya? Nggak nyangka lah. Iya. Jadi kadang berpikir entah dari mana duit itu Iya. bisa dibagi-baginya. Heeh. Nah, pokoknya kita kaget, bukan kepala minta ampun lah istilahnya. Iya Kita iya. nggak bisa kita pikirkan entah apa-apalah. Iya. Jadi kadang kita agak apa juga mas. Kalau saya jujur aja ya, Iya. biasanya orangnya kan agak pendiam. Benar. Heeh. Ya, karena aku walaupun di Medan jarang gabung-gabung, paling bentar-bentar ngobrol, pikirnya aku itu. Karena aku iya. kadang nggak mau dengar bisik-bisikan orang yang enggak gitu. Iya benar. Nah, jadi mungkin tanggapan Pak Ahmad tadi kaget lah ya karena selama ini belum pernah merasakan seperti ini ya. Dan ada yang ibaratnya ngasih, mungkin saya rasa juga yang ngasih itu juga itu karena ada rasa ya Pak, ada rasa kasih sayang lah Pak yang ditimbulkan jadi sampai memberikan nominal itu nggak sedikit Pak ya. Kalau kita anggap Pak ya, sampai ya di luar dugaan kita. Nah terus gini Pak Mamat, nah kita kembali lagi ke belakang Pak Mamat. Setelah ini Pak, misalnya fenomena yang Pak Mamat 270 ini rame lah di kalangan Bismania ataupun ALS Mania ataupun para youtuber lainnya. Nah kalau misal jumpa sama kru ALS lain baik di jalan ataupun di rumah makan atau di pool Medan tuh, tanggapan driver ALS yang lain gimana Pak Mat? Istilahnya kalau di Medan itu istilahnya seperti fenomena gunung es. Oh gitu ya Pak Mat ya? Kita nggak tahu cairnya di mana, entah dingin entah panas, kita nggak tahu. Iya. Pokoknya di situ diam, cuman udah tahu pun diam juga. Nggak istilahnya nggak banyak yang menanggapi. Iya. Tapi kalau mungkin dari Pak Ahmad, mungkin Pak John ngalir aja Pak ya. Nggak ada rasa, kan tadi Pak Ahmad juga bilang nggak ada rasa bangga, juga nggak ada ini karena mungkin mengalir aja Pak ya. Menanggapinya. Terus ini Pak Mamat, tanggapan dari keluarga Pak Mamat. Kalau tanggapan saya pribadi lah, tanggapan dari keluarga,
ada juga sisi baiknya. Heeh. Jadi kalau keluarga bilang berarti tahulah istilahnya di mana di jalan itu. Iya, beratnya Pak ya. Nah, selama ini kan dipikir orang enaknya di jalan itu. Iya, betul betul. Jadi semenjak kita di orang tahu gini-gini berarti banyak juga perjuangannya. Iya, betul. Yang apa yang selama ini mungkin dilihatnya enak, Iya. jadi mereka bisa ngelihat secara realnya Pak ya. Pokoknya istilahnya intinya orang itu sampai ke situ. Iya, iya. Nah, Betul Pak Ahmad. Nah, terus gini Pak Ahmad. Pak Ahmad sebenarnya kepikiran nggak sih Pak Ahmad bisa kok 270 ini sampai terkenal seperti ini Pak Ahmad? oh nggak kepikiran. Kepikiran ya Pak Ahmad ya? Sering kami cerita-cerita sama Bang Joni itu. Heeh. Dia pun nggak nyangka. Iya. Nggak nyangka dia kayak gitu. Jadi sampai sekarang ini kita masih berpikir di mana sih yang jadi viral itu, di mana Iya. sih orang yang apa itu. Heeh, ya. Sampai ditungguin Pak ya di jalan, di rumah makan, ditungguin kedatangannya. Di mana-mana ditungguin. Saya juga merasakan itu di Jogja ini juga gitu. Begitu masuk udah banyak yang berdatangan pengen ngeliput 270.